Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makul Manajemen Pemasaran Syariah yang bertemakan diferensiasi akan mempresentasikan materi kami. Kelompok kami terdiri dari dua orang, saya sendiri Rizky Utomo dan Saya Muhammad Andi Akbar. baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, bagaimana Rasulullah melakukan diferensiasi. Sejak awal Rasulullah yang ketika itu belum diangkat sebagai nabi telah menciptakan diferensiasi atas dirinya. Akibatnya beliau dikenal bukan sebagai satu di antara banyak pengusaha, tetapi sebagai satu-satunya pengusaha muda yang memiliki pandangan luar biasa, membawa keuntungan yang berlipat ganda menjadi reputasi yang melekat pada diri Rasulullah. Beliau menyadari bahwa orang-orang Arab pada masa itu, khususnya bangsa Quraisy, adalah orang-orang cerdas. Makanya mereka tidak mudah menerima suatu hal yang berbeda dengan apa yang telah mereka percayai atau apa yang telah mereka anut. Cara berdagang Rasulullah yang berbeda dengan para pedagang Arab tidak membuat beliau diasingkan. Bahkan beliau mampu menjalin kerjasama dengan meraih keuntungan yang jauh lebih baik dibanding para pedagang lainnya. Terobosan-terobosan bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah sangat berbeda dari pedagang lainnya. Dan perbedaan yang dibuat Rasulullah bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang sering timbul pada pola perdagangan konvensional pada masa itu. Uniknya cara berdagang Rasulullah sebagai contoh yang patut kita teladani. Yang pertama, menjalin ikatan-ikatan yang sangat luar biasa dengan para pelanggan, yang menjadikan pelanggan sebagai target untuk menyambung tali silaturahmi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik bagi pelanggan dan mengetahui keinginan pelanggannya. Yang kedua, para pemasar cenderung mengarahkan fokus pada pertumbuhan dan ekspansi daripada upaya pengambilan keuntungan. Mereka menggunakan data pasar dengan sangat hati-hati dan melakukan tinjauan kembali pada teori bauran pemasaran. Dalam berdagang, Rasulullah SAW tidak hanya fokus di kota Mekah saja, tetapi juga melakukan ekspor sampai ke negeri Syam, yang sekarang meliputi wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Beliau juga menganjurkan umatnya untuk bermurah hati, menjauhi sumpah yang berlebihan ketika melakukan promosi, tidak menyaingi harga jual orang lain, dan tidak memotong jalur distribusi. Itulah rahasia marketing Allah Rasulullah. Lalu bagaimana dengan bauran pemasaran atau marketing mix? Baik, dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan, diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel, yang biasa disebut sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix atau yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Bauran pemasaran ini semakin lama semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa, tidak hanya meliputi produk, promotion, dan price, namun juga meninjau dari segi place, people, process, dan physical evidence yang selanjutnya dikenal dalam istilah bauran pemasaran. Jasa sebagai konsep ini nantinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan jasa yang akan melaksanakannya. Namun secara umum, konsep ini yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence digunakan untuk mengambil keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi dan pemasaran. Yang pertama ada produk atau the service. Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak memiliki barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Kemudian price atau harga. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor paling utama penentu positioning produk dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk, dan pelayanan serta persaingan. Kemudian yang ketiga, place atau lokasi usaha. Jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun biaya sewa dan tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dan kemudian akses ke konsumen. Kemudian promotion atau strategi promosi.
Promosi merupakan prinsip marketing dasar di mana perusahaan dituntut untuk dapat memberikan insentif bagi calon pembeli produk atau jasa. Insentif ini dapat berupa potongan harga, menyampaikan produk atau knowledge dengan cara yang menarik, sampai memberikan contoh produk atau jasa secara cuma-cuma. Penggunaan influencer untuk mengkomunikasikan secara persuasi tentang produk yang ditawarkan juga merupakan salah satu bentuk promosi dalam rangka pemasaran. Kemudian people atau sumber daya manusia. People merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance tinggi, kebutuhan konsumen untuk berhadapan dengan karyawan. Karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemudian proses atau aktivitas bisnis. Layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen, mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Maka untuk menjamin mutu layanan atau quality assurance, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan berkompetisi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Physical evidence adalah bukti fisik yang dapat dirasakan oleh indera manusia, baik dengan penglihatan, perabaan, serta penciuman. Bukti fisik ini melingkupi bangunan kantor serta elemen pendukung lain seperti toko, kedai, dan semacamnya. Building merupakan contoh bagian dari bukti fisik. Karakteristik ini bisa menjadi nilai tambah bagi konsumen sebagai perusahaan jasa yang memiliki karakter. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan termasuk lighting system dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan mempengaruhi mood pengunjung. Baik, akan dilanjutkan oleh saudara Anip. Selanjutnya itu Rasulullah dalam melakukan bauran pemasaran. Yang pertama itu produk. Produk sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan diciptakan dengan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang dapat bersaing di pasar. Jika dilihat dari perspektif syariah, suatu produk yang akan dipasarkan atau ditukarkan haruslah produk yang halal dan memiliki mutu atau kualitas yang terbaik. Bukan sebaliknya demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya menurunkan kualitas barang yang akan dipasarkan. Dalam suatu hadis dijelaskan, Hakim bin Nazam berkata, Nabi bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak pilih sama sebelum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan keadaan barang, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menipu, cacat barang akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Dalam proses penentuan harga, Islam juga memandang bahwa harga haruslah disesuaikan dengan kondisi barang dijual. Nabi Muhammad SAW pernah marah saat melihat seorang pedagang menyembunyikan jagung basah di bawah jagung kering. Kemudian si pedagang menjualnya dengan harga tinggi. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, mengapa tidak engkau letakkan yang kebahasan itu di atas bahan makanan itu, sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaannya. Barang siapa yang menipu, maka ia bukanlah masuk golongan kita. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengindikasikan jika memang barang itu bagus, maka wajar jika harganya mahal. Namun jika barang itu jelek kualitasnya, sudah sewajarnya dijual dengan harga murah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan penetapan harga yang baik. Barang yang bagus dijual dengan harga bagus, dan barang dengan kualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah. Tidak selayaknya barang murah dijual dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, saluran pemasaran atau distribusi. Distribusi atau berbagai kegiatan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh atau tersedia untuk konsumen sasaran. Dalam menentukan atau saluran distribusi, perusahaan Islam harus mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target market sehingga dapat efektif dan efisien. Sehingga pada intinya dalam menentukan marketing mix harus didasari pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW melarang pemotongan jalur distribusi dengan maksud agar
harga naik dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang penghadangan ukban serta melarang pula berlomba-lomba menaikkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dari fungsi distribusi adalah mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada saat yang tepat. Kebijakan distribusi sebenarnya harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu ketepatan dan kecepatan waktu tiba di tangan konsumen. Yang kedua, keamanan yang terjaga dari kerusakan. Dan yang ketiga, sarana kompetisi dalam memberikan kecepatan dan ketepatan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, Islam melarang adanya ihtikar atau penimbunan. Sebab ihtikar akan menyebabkan hentinya saluran distribusi yang mengakibatkan kelangkaan sehingga harga barang tersebut akan meningkat. Larangan ihtikar didasari hadis yang menyebutkan bahwa tidaklah orang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, promosi. Promosi adalah sarana digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Tujuan promosi adalah menginformasikan keadaan terkini kepada konsumen. Dalam sebuah hadis disebutkan Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki mengadu pada Nabi, aku telah tertipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, katakanlah kepada orang kamu ajak berjual beli, tidak boleh menipu. Sejak saat itu jika bertransaksi jual beli ia mengatakannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya itu Rasulullah dalam menjual. Rasulullah dalam menjual. Yang pertama, sidik. Dalam hal apapun Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya, apalagi di dunia perdagangan. Beliau tidak pernah mengurangi takaran dagangannya, menipu, atau berbuat curang, malah terkadang memberikan bonus agar pembeli senang dengan pelayanannya. Kelebihan maupun kekurangan pada kondisi barang dagangannya, beliau selalu mengatakan ke pembeli. Karena kejujurannya itu, sampai akhirnya Rasulullah diberi julukan Al-Amin, yang artinya seseorang yang dapat dipercaya. Padahal pada saat itu beliau belum diutus oleh Allah untuk menjadi nabi. Rasulullah SAW bersabda, Inna tajarru yam'uluna yaumal qiyamati fajarrun ila manittaqallahi wa yarhu wasada. Yang artinya sesungguhnya golongan pedagang akan dibangkitkan saat hari kiamat sebagai penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, amanah. Sudah barang tentu pedagang mengharapkan keuntungan dalam usahanya. Namun masih banyak pedagang yang mengambil laba yang sangat tinggi tanpa memikirkan pembeli. Selama berdagang, Nabi Muhammad SAW memberitahu harga pokok dengan jujur ketika ditanya pembeli. Sebab cara berdagang Rasulullah tidak hanya semata untuk mencari keuntungan, tapi juga menerapkan perilaku yang baik dalam berdagang, sehingga tercipta persaingan usaha yang sportif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu harasal akhir tazadu lahu fil haris wa ma kunna yahud harasun dan yatu'nihi minha wa ma lahu fil akhir minat tasib." Yang artinya barang siapa yang mengkehendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan apapun di akhirat. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Yang ketiga, tabligh. Ketika Rasulullah mendapati barang yang dijual memiliki cacat, maka beliau akan menjelaskan kekurangan dari barang tersebut, bukan malah menutup-nutupinya karena akan merugikan pembeli. Oleh karena itu, selain selalu menjaga kualitas barang dagangannya, Rasulullah juga selalu menyampaikan bagaimana kondisi barang yang dijual dengan apa adanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, suatu ketika Uqbah bin Amr pernah mendengar Rasul SAW berkata, Al-muslimu akhul muslim, wala yahillu muslim ba' min akhihi yuba'u fihi aibun ila tatih. Yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kecuali jika dia menjelaskan kekurangan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian fatonah, kreatif dan tidak mudah putus asa dalam sikap yang sangat diperlukan ketika menjalankan usaha apa saja, termasuk berdagang. Seorang pedagang tidak akan berhasil jika kurang kreatif dan sangat mudah putus asa.
Perlu diingat, dalam setiap usaha selalu membutuhkan proses, apalagi dalam perjalanannya akan banyak hambatan yang akan menghadang. Begitu juga dengan berdagang. Mungkin kita butuh waktu panjang untuk mendapat keuntungan yang baik dan cukup secara finansial. Tetapi yang perlu diingat adalah terus berusaha dan tidak gampang putus asa. Apalagi Allah sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya yang terus berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taya'su min ruhillah, innahu la yalmahu min ruhillah illa qaumun kafirin." Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum kafir. Quran surah Yusuf ayat 87. Baik, saya kembalikan ke saudara Hanif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti cara-cara beliau, baik dalam berdagang ataupun dalam kehidupan sehari, dan selalu menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.